Tahu nggak yang dijual pelacur apa? Ayo jawab. Kalau saya nanya bapak, bapak udah paham. Jawabannya saya udah tahu juga. Bu, apa yang dijual pelacur? Apem. Stres parah ini Habib. Ibu, saya nanya, yang dijual pelacur apaan? Sorabi, sorabi. Pelacur itu ngejualnya perhatian. Bu, parah lu ya. Yang dijual pelacur itu perhatian. Kalau laki-laki lewat tempat pelacuran ada pelacurnya, itu pakaiannya tali satu, betul? Lu kok tahu betul? Pakai tali satu, pakai rok mini. Manggilnya apa? Yang sini. Dipegang tangannya. Yang mau duduk di mana? Mau di sofa, mau di sini atau mau di pangku? Duduk di sofa aja. Mau minum apa yang? Mau minum panas apa mau dingin? Apa mau dipanas dinginin? Yang ditanya tuh satu pertanyaan, bentuk perhatian. Kerja di mana yang? Capek nggak? Sambil dipijitin. Panggil waiters. Sediain yang dingin-dingin. Keluar yang dingin tuh. Nih si pelacur, gelendotan. Rangkul, nanya, pijitin aja. Di dalam hatinya gue tahu nih Habib, gue tahu banget. Yang dijual apa? Apam lagi gue tabok lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, tadi sudah mendengar sendiri ya, yaitu tentang terkait, yaitu namanya ini adalah Habib Rifki Al-Idrus ya teman-teman. Jadi yang kemarin itu ada seorang wanita yang masih istri orang, yang katanya pengakuan wanita tersebut itu bahwasanya Bapak Rifki ini telah melecehkan wanita itu. Dan benar enggaknya, nah nanti kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Jadi siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kalau saya lihat seperti video tadi yang Bapak Rifki ini, itu kok tahu banget gitu ya tentang terkait ya seperti itu, wanita seperti itu ya. Jujur ya teman-teman, saya itu nggak ngerti apa namanya itu yang apa tali satu pakai rok ini nggak pernah ya, saya belum pernah ke situ teman-teman ya. Nah ini kok ya Bapak Rifki ini kok tahu banget gitu ya teman-teman. Nah teman-teman dimuliakan Allah SWT, jadi benar enggaknya tentang pengakuan wanita tersebut itu nanti kita tunggu saja ya. Jadi ini saya akan tampilkan yaitu video bahwasanya wanita tersebut itu sekarang didampingi oleh suaminya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ya, bang apa mungkin ya? Apa aja Gus? Oh, apa aja? Bu Alek ini sudah tahu ya kalau istrinya ini masih istri ya, Mbak Ratu Kor ini? Masih istri. Sudah di data apa KUA ya? Oh, okay. Di catatan lembaga negara masih suami istri. Iya, bukan nikah juga. Iya, masih suami istri ya. Cuma agak renggang. Nah, informasinya kan sampai renggang, sampai apalah, sampai salah paham. Nah, pertanyaan di kesempatan ini setelah saya tanya, apakah ini masih istri? Jawabannya masih. Pertanyaan kedua, apakah masih sayang? Nah, ini, apakah masih sayang sama Ratu Kori? Kalau dibilang sayang ya pasti ya Gus ya. Namanya juga dia ibu dari ketiga anak saya. Oh, jadi 3 anak itu lahir dari kalian berdua ini? Iya. Oh. Memang ada terpikirkan sedikit pun oleh saya dicoba dengan keadaan yang begini. Iya. Terus, Bung Amin, punya anak 3, yang paling besar usianya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Sekarang dia di Medan. Oh, di Medan. Terus yang kedua? Di Serang. Di Serang. Oh, usia berapa? 3 tahun. Semua sekolah ini berarti? Belum ya? Belum. Yang paling besar tahun depan PAUD ya. Masih masuk SD kan baru dulu setahun. Oh gitu. Ya, terus yang nomor 2-3 tahun, nomor 3-nya 1,5 tahun. Iya. Nah, terus kemudian Bung Ameng, harapan sebagai seorang suami itu apa sih kepada seorang istri, seorang perempuan ini kan lagi didengar oleh semuanya. Apa sih harapan sebenarnya yang diinginkan seorang suami itu? Istri itu harus bagaimana? Kalau menurut saya istri harus soleha, intinya itu. Kalau soleha itu dia pasti merangkap. Soalnya kalau udah soleha dia pasti menurut suami, tahu kodratnya sebagai istri itu apa, kalau keluar rumah
harus pamit, menyediakan makan dan ya seperti istri pada umumnya lah. Iya. Gak mulu juga saya harus. Sebenarnya nggak mulu-mulu ya. Ya kalau mau masak ya masak, kalau lagi malas kita beli, nggak masalah saya. Karena saya di rumah juga bantuin. Kalau lagi dia sibuk, saya mau kadang nyuci, ngepel, nggak masalah. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Tapi kalau saya lagi nggak capek, kalau saya capek, saya pulang tidur lah. Iya. Nah, Kori, nah sebelum ini menarik sebenarnya. Saya mau ngorek-ngorek lagi tentang hati dan perilaku suami kepada istri. Saya mau tanya nih sama Mas Ameng ya. Nah, menurut Kori ini, tadi kan sudah cerita nih Ameng. Menurut Kori gimana? Sosok Ameng Li ini itu sosok yang seperti apa? Menurut Kori ini? Menurut aku adalah suami dan laki-laki yang luar biasa. Dan dia itu tidak langsung menyudutkan saya juga gitu dengan masalah ini. Terus dia juga sangat mempunyai hati yang lapang gitu kan. Waktu diceritain. Iya, walaupun ketika dia kamu ditipu daya oleh oknum Habib R ada di itu. Terus dia masih mau mendengarkan saya bilang sabar gitu. Kan kalau misalkan dia maafnya style gila gitu kan bisa aja dia melakukan hal yang gila lagi, tapi dia masih mau menerima. Padahal kan itu kenyataan yang sangat pahit kan, apa aja bisa dilakukan, tapi dia adalah sosok laki-laki yang benar-benar ketika kamu ditipu daya oleh oknum Habib R ada di itu. Tapi dia masih mau mendengarkan saya bilang sabar gitu. Kan kalau misalkan dia maafnya style gila gitu kan bisa aja dia melakukan hal yang gila lagi, tapi dia masih mau menerima. Padahal kan itu kenyataan yang sangat pahit kan, apa aja bisa dilakukan, tapi dia adalah sosok laki-laki yang benar-benar bagus menurut aku sih. Kesabaran itu sangat luar biasa gitu. Iya. Terus gini, Ratu Kori. Iya. Apa sih yang disukai dari kamu tentang sosok Amek Li ini? Yang kamu suka itu apa? Yang kamu benci itu apa dari dia? Jujur, Masya Allah, dari suami saya itu dia tidak pernah main tangan ke saya. Oh, tidak pernah KDRT ya? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Orang. Terus dia itu bertutur katanya lembut juga, dia perhatiannya luar biasa ya. Terus dia juga membantu istrinya dalam pekerjaan rumah, membantu. Yang jarang memang laki-laki pada umumnya seperti itu gitu kan. Terus kenapa kok kalian ada kerenggangan dengan siapa ini Ameng? Iya, pada saat itu kan saya di Sumatera Utara itu ya memang kan dia sibuk kerja. Terus saya juga kan sibuk dengan urusan saya ngurus anak dan lain-lain. Jadi kita nggak ada waktu untuk ngobrol gitu. Yang biasanya selalu bersama, usaha bersama. Jadi di situ ada miskomunikasi. Jadi di situ saya yang lagi galau juga. Jadi saya merasa yang namanya rumah tangga tidak mulus-mulus. Betul. Jadi pada saat itu ya saya merasa suami saya ini udah sempurna, tapi kenapa pada saat itu dia mengecewakan saya, dalam arti dia kok mengabaikan saya gitu. Jadi perasaan itu saya diabaikan gitu. Oh, karena masing-masing kesibukan. Iya, jadi misinya di situ. Nah, ketika hari ini saya pertemukan kembali kamu dengan Bang Amek ini, perasaannya apa perasaannya? Perasaannya senang, alhamdulillah senang. Terima kasih loh Gus ya sudah diundang. Iya. Nah, kembali ke Bung Amek ya. Laki-laki mana ya yang melihat istrinya diperlakukan oleh orang lain yang tidak senonoh? Bahasa saya ini saya berhalus, apalagi yang memperlakukan itu adalah seorang yang ngaku duluan Nabi, yang ngaku ulama, yang berpenampilan seperti ulama besar, bawa tongkat, kadang-kadang begitu. Nah, menurut pandangan Bang Amek Li, apa kira-kira kata yang pantas untuk laki-laki yang harusnya di saat istri sampai curhat tentang agama, konsultasi agama, harusnya kan ditolong dan diberikan solusi, tapi ternyata diperlakukan dan diduga melakukan perbuatan tidak senonoh. Indikasi tidak senonoh adalah dia ngasih kartu untuk masuk kamar Ratu Kori, tapi dia punya kartu sendiri, masuk sendiri. Ini sudah ada perencanaan kan begitu? Bagaimana menurut Bung Amek? Kalau menurut saya orang yang seperti itu pasti udah jelas munafik ya. Iya. Terus nggak pantas sih ceramah lagi. Nggak pantas untuk ceramah lagi ya. Iya. Soalnya ngapain juga sampai ke kamar-kamar kan? Iya. Walaupun tidak ngapain. Walaupun tidak ngapa-ngapain, tetap itu pelanggaran berat itu ya. Iya, ngapain kamu masuk kamar orang? Iya. Kalau kamu udah ngasih kamar nih, ya udah biarin. Ngapain kamu tiba-tiba masuk? Begitu. Iya. Kayak kata Korea, dia memang ada niat jelek. Kalau dia memang niat jelek, pada saat si RA itu masuk, dia pasti langsung dia punya handphone nih, pasti langsung videoin sama dia, langsung foto. Ngapain kamu masuk ini segala macam? Cuma dia karena menjunjung tinggi dikira nggak apa-apain dia. Nggak mungkin ini akan terjadi seperti ini kan begitu. Ternyata lain di pikiran, lain di hati, lain di mulut juga gitu kan. Nggak bisa kita nilai dari apapun. Nggak ada yang bisa baca pikiran dan hati orang intinya gitu. Yang waktu istri, saya katakan istri karena kalian masih tercatat dalam lembaran negara ya, masih sah secara hukum. Nah, waktu Ratu Kori istri Bung Amek Li ini cerita yang sebenarnya perilaku oknum Habib
yang berinisial RA itu? Apa perasaan sampai apa waktu itu ketika diceritain bahwa dia diperdaya? Menurut saya itu diperdaya, Ya. bukan suka sama suka. Saya setuju, Diperdaya. saya setuju sama Gus. Kenapa setuju? Oke, emang dia salah. Tapi kalaupun dia salah, dia ini wanita yang mau belajar. Dia bukan saja, dia orang biasa, dia juga perlu dibimbing. Seharusnya yang lebih mengerti si RA. Iya, dong dia ulama. Iya. Dia kan itu Nabi Harus ceritanya, dia yang harus mengerti. Betul. Tapi disuruh saja gitu. Sudah ngobrol, udah kamu harus masukin Luhut gini. Dijabarin lah apa tugas istri. Udah, kamu pulang ada ongkos nggak misalnya? Iya. Sudah dikasih ongkos kan, jadi kamu pulang ya sama anak saya. Nanti kalau kita mau bisnis atau apapun, bisa hubungi saya lagi. Nanti kita ketemu lagi, suami kamu suruh ke Jawa. Beres. Kalau betul. bisnis. Kalaupun ingin ngobrol, dia harus di tempat terbuka. Iya. Harusnya begitu. Iya. Berarti Dia dia akan mengarahkan niat jahat. Dia akan mengarahkan ke kamar. Nikah saya ini tertaruh. Makanya saya juga kalau udah salah saya kasihan. Luar biasa. Kasihan nih, analisa saya kasihan ya. Anak ini luar biasa. Iya. Bijak sekali. Depresi ya pada saat itu. Dia sampai sekarang. Oh ya, di saat itu dia depresi. Iya. Ketemu orang yang menurut dia ya Bisa. fan lah, dipuja, dianggap bisa memberikan solusi. Ternyata malah banyak memberikan ilusi aja. Ilusi. Gambaran-gambaran yang itu ya tujuannya minta gratisan aja sebenarnya kan. Iya. Cuman yang pemirsa yang membuat saya salut dan hormat ya sama laki-laki tersebut, memang jarang laki-laki yang mana istrinya yang masih sah, terus kemudian diperlakukan tidak senonoh atau bahasa kasarnya itu ditiduri, terus suaminya masih menerima ini, ya Allah, terharu saya. Nanti untuk amek saya ada sebagai bentuk hormat dan takdim, karena rata-rata ketika istri sudah diperlakukan begitu, biasanya suami itu karena ego, udah kita cerai aja, kita pisah aja. Tapi siang hari ini subhanallah, saya bangga saya bisa bertemu dengan kalian yang mungkin menurut Ratu Kori merasa paling hina karena mengkhianati suaminya, padahal bukan mengkhianati, dia tidak berdaya sebenarnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya, suaminya si Kori ini didatangkan oleh ya bapak ini, bahwasanya istrinya ini sudah diperlakukan oleh oknum Habib tersebut itu, yaitu dilecehkan, ya, sudah dipakai. Namun semestinya kalau saya menilai ya dari sini, itu seharusnya cepat-cepat lapor ke pihak berwajib, agar bisa diproses, agar bisa dipanggil itu si oknum Habib RA itu ya, Habib Rifki Al-Idrus. Jadi kalau nanti enggak dilaporkan ke pihak yang berwajib, ya nanti urusannya nih bagaimana ya? Jadi harus secepatnya untuk dilaporkan kalau benar-benar ya wanita ini ataupun istrinya ini dilecehkan oleh oknum Habib tersebut. Tapi saya melihat di Instagramnya yaitu RA, itu RA ini sudah membuat ya pengacara gitu ya, sudah mengambil pengacara untuk menangani kasus ini. Nah, nanti kita lihat saja ya teman-teman perkembangannya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi benarkah istrinya ini benar-benar ditiduri oleh oknum Habib tersebut? Apakah ya hanya fitnah? Nah, kita nanti lihat perkembangannya. Namun kalau saya menilai ya, kalau memang posisinya si mbaknya ini, itu kan seperti dijebak gitu ya. Lalu si RA ini sepertinya sudah merencanakan gitu. Kalau memang benar-benar ini kisah benar ya, ini kalau benar-benar ini benar gitu ya, maksud saya itu kalau memang ini ceritanya benar, seharusnya si RA ini ya, oknum Habib tersebut itu melihat seorang wanita tanpa mahram, istri orang, ya udah suruh pulang, kalau nggak punya uang ya diongkosin gitu ya. Jadi nggak usah punya rencana-rencana yang seperti disewakan hotel, lalu kemudian memiliki akses pintu masuk, lalu kemudian ngobrol di dalam kamar, itu sudah nggak benar ya. Kalau memang itu benar ya teman-teman, jadi itu sudah nggak wajar ya. Jadi ngapain coba ya memiliki akses yang kedua ya, yaitu memiliki kunci, bisa masuk ke kamar, lalu kemudian ngobrol, lalu kemudian kalau saya dengar ceritanya itu disuruh peluk. Jadi ya nggak wajar ya teman-teman ya, kalau seorang Habib yang ngaku zuriat Nabi, yang paham agama, istri orang digituin. Itu kalau dalam agama Islam itu berat hukumannya. Karena yang satu sudah menikah, yang si oknum Habib tersebut juga sudah menikah. Tentunya hukumannya lebih berat daripada orang yang belum menikah. Tapi semuanya dosa besar. Tapi hukumannya juga berbeda. Kalau sudah menikah itu hukumannya rejam. Tapi kalau yang belum menikah, hukumannya itu adalah dicambuk 100 kali lalu kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah seperti itu ya teman-teman.
Jadi kita lihat ya nanti kelanjutannya bagaimana. Jadi biar polisi yang mengaturnya, yang mana yang benar, mana yang salah, yang mengungkapnya. Nah, teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.